Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur padamu Bapa, karena pada pagi hari ini kami semua Engkau beri kesempatan untuk kembali bersekutu, menghadap hadirat-Mu, berfellowship dengan sesama anak-anak Tuhan yang lain. Tuhan, kami bersyukur atas semua pemberian-Mu pada kami, kesehatan telah Engkau berikan, sehingga pada pagi hari ini kami kembali dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, juga Engkau menolong semua anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, supaya mereka semua dapat menerima firman Tuhan ini sebagai rema dari-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang sebenarnya tidak layak ini, tapi firman-Mu adalah tetap firman yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih buat tim pemuji yang telah memberkati kita pada pagi hari ini. Saudaraku diberkati Tuhan lewat pujian pada pagi hari ini. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, juga kepada yang menyaksikan ibadah ini melalui online, Shalom. Shalom. Khotbah hari ini saya beri judul, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kedengaran judulnya provokatif saudaraku ya. Kita kok masih nanya-nanya Tuhan tuh ada gak sih di tengah-tengah kita? Padahal sebagai seorang beriman seharusnya kita yakin bahwa Tuhan tuh selalu ada di tengah-tengah kita. Amin. Tapi pertanyaan ini sebenarnya sering terjadi di antara kita orang-orang Kristen saudaraku. Setidaknya dalam hati kita ketika kita dalam pergumulan hidup kita yang rasanya kayak gak selesai-selesai. Kita sudah berusaha mencari jalan keluarnya, tapi kok ujungnya nggak ketemu-ketemu juga. Ketika penderitaan mendera kita, dan sepertinya kita sudah datang kepada Tuhan dan memohon Tuhan memberi pertolongan kepada kita, tapi rasanya kok belum dijawab-jawab juga oleh Tuhan. Dan kemudian kita merasakan bahwa Tuhan sedang memusuhi kita. Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Bahkan dalam banyak hal kita seringkali bahkan melupakan semua kebaikan Tuhan di waktu-waktu yang lalu terhadap hidup kita pada saat kita mengalami penderitaan atau pengalaman-pengalaman buruk pada saat ini. Begitu banyak pertolongan Tuhan dan kita lupa semua. Kita hanya berfokus pada hari ini. Kenapa kok Tuhan itu nggak pernah datang menolong kita? Itulah juga yang terjadi dengan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan terbebas dari perbudakan di Mesir. Ketika mereka, bangsa Israel ini masih merupakan suatu bangsa yang masih sangat muda, bahkan belum bisa dikatakan sebagai suatu bangsa yang utuh. Mereka masihlah sekelompok mantan-mantan budak dan keluarganya yang keluar dari Mesir. Tapi mereka itu adalah umat-umat yang dipilih oleh Allah. Sehingga Allah lah yang memimpin mereka langsung dengan perantaran Musa untuk keluar dari Mesir. Bahkan bangsa Israel bisa lepas dari perbudakan Mesir, itu pun adalah rancangan Allah sendiri. Orang Israel telah melihat begitu banyak mujizat yang telah mereka saksikan ketika Allah mendera atau menghukum bangsa Mesir karena Firaun yang keras kepala tidak mau juga melepaskan bangsa ini dari tanah Mesir untuk pergi ke tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Mulai dari air yang berubah menjadi darah, sampai dengan 10 tulah diakhiri oleh matinya semua anak-anak sulung di Mesir. Mulai dari anak sulungnya Firaun sampai anak sulungnya ternak-ternak yang ada di Mesir, semuanya mati. Itulah yang kemudian membuat Firaun melepaskan bangsa ini keluar dari Mesir. Orang Israel dalam perjalanannya telah melihat bagaimana Allah membelah laut merah dan mereka bisa berjalan di tengah-tengahnya. Allah mengirimkan mana dari surga, mengirimkan daging dari surga. Tapi ketika mereka dihadapkan oleh suatu kebutuhan yang sangat mendesak bagi mereka. Dan mereka merasa bahwa sudah tidak ada lagi sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Maka bangsa ini larinya adalah bersungut-sungut kepada Tuhan. mempertanyakan maksud Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir.
mereka mulai meragukan Tuhan. Itulah yang terjadi ketika bangsa ini dipimpin oleh Allah lewat perintah-perintahnya, dan pada satu titik mereka harus berhenti di satu daerah yang namanya Rafidim. Mari kita baca di Keluaran 17 ayat 1-7. Di Masa dan di Meriba, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa ini. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan pada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tengahmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak, saudaraku? Itu teks yang menjadi tema khotbah saya pada pagi hari ini. Inilah pertanyaan yang bahkan pernyataan yang dilontarkan oleh bangsa yang terus-menerus melihat dan menikmati pertolongan Tuhan. Padahal mereka sudah dipelihara Tuhan, dikasih makan langsung dari langit oleh Tuhan. Mereka sudah berjalan di tanah yang kering di tengah-tengah air laut yang terbelah menjadi dua, dan dikatakan kasut mereka tidak basah. Dan sebelum itu, beberapa saat sebelum peristiwa di Rafidim ini, bangsa ini juga telah menerima mujizat Tuhan yang hampir mirip-mirip dengan kejadian di Rafidim. Kalau kita membaca dalam Keluaran 15 ayat 22-25, mereka tiba di satu tempat yang dinamakan Mara. Disitulah mereka berkemah dan ada air, tapi airnya nggak bisa diminum karena pahit. Apa yang dilakukan oleh bangsa ini? Sama, tetap bersungut-sungut. Mereka tetap mengeluh. Mereka bukannya berseru pada Tuhan, bukannya meminta pada Tuhan yang telah memimpin mereka, tapi mereka bersungut-sungut dan marah-marah sama Musa. Dan seperti biasa, Allah selalu menolong bangsa ini. Allah menyuruh Musa melemparkan sebatang kayu ke air itu, dan air yang pahit itu menjadi manis dan bisa diminum. Itu belum lama peristiwa sebelum kejadian di Rafidim atau di Masa dan Meriba itu. Ternyata semua pengalaman mereka dengan Tuhan tidak mengajarkan apa-apa pada bangsa ini. Ada pepatah yang mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Tetapi pepatah ini tidak berlaku untuk menggambarkan perilaku dari bangsa Israel ini. Mereka tidak pernah belajar dari pengalaman, karena pengalaman itu menjadi berguna kalau kita belajar daripadanya. Kalau pengalaman itu hanya sekedar pengalaman dan kita tidak belajar daripadanya, maka pengalaman itu menjadi tidak berguna, saudaraku. Kurang apa Tuhan kepada bangsa ini? Berapa sih susahnya mereka untuk berseru pada Tuhan, meminta Tuhan, pertolongan Tuhan terhadap masalah yang mereka hadapi, untuk memenuhi kebutuhan yang saat ini mereka sedang harus dapat. Kalau enggak mereka akan mati, karena mereka nggak bisa minum. Orang nggak minum lama-lama akan mati karena kekurangan air. Tapi masalahnya Allah itu selalu hadir dalam perjalanan mereka.
Allah selalu dan berulang-ulang kali melepaskan mereka dari semua masalah mereka di perjalanan mereka dari Mesir sampai di tempat yang kita baca ayatnya tadi. Mereka mengalami kebaikan Tuhan itu berkali-kali, berulang-ulang mereka alami. Tapi kebaikan dan pertolongan Tuhan itu ternyata tidak mengajarkan apa-apa kepada bangsa ini. Menurut Bapak Ibu bagaimana harusnya Tuhan bersikap pada bangsa yang tidak tahu berterima kasih ini? Mungkin kita merasa bahwa bangsa ini adalah bangsa yang sangat menjengkelkan. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang gak tahu diri, yang gak tahu berterima kasih, gak tahu bersyukur karena pertolongan Tuhan yang selalu mereka alami dalam perjalanan mereka. Tapi ada juga yang mungkin mengatakan begini, wah pengalaman itu sama dengan pengalaman saya. Kalau orang sekarang bilang, itu gue banget katanya. Bukankah kita juga beberapa di antara kita dan termasuk saya barangkali pernah menjadi bagian dari yang menyebalkan ini. Karena kebutuhan kita yang tidak kunjung terpenuhi, kita berdoa rasanya sampai lutut kita kapalan, tapi doa kita nggak dijawab-jawab oleh Tuhan, lalu kita marah sama Tuhan. Menyalahkan Tuhan dan melupakan semua kebaikan, semua pertolongan Tuhan kepada diri kita yang sebenarnya tidak terhitung banyaknya. Kelakuan bangsa Israel ini memang seringkali 11-12 sama kelakuan kita sebagai anak-anak Tuhan ya saudaraku. Dalam banyak hal kita mungkin mendapat pengalaman, merasa punya satu kebutuhan yang sangat mendesak, yang harus dipenuhi. Kalau enggak, kita akan mengalami masalah yang besar. Mungkin ada yang pada satu ketika harus bayar sekolah anaknya dan dia enggak punya uang. Dan itu adalah hal yang sangat prinsip, sangat mendesak dalam hidupnya. Berdoa sama Tuhan seakan-akan Tuhan tidak menolong dia. Kemudian dia mencari jalan pintas yang lain. Padahal kalau dia sabar, Tuhan tuh pasti akan menolong anak-anaknya. Kebutuhan adalah satu kekuatan yang mampu menggerakkan manusia pada pilihan yang salah, saudaraku. Tuhan pun bisa kalah ketika kita dihadapkan dengan kebutuhan. Atau kebutuhan dalam tanda petik bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Banyak pengalaman, banyak kita kenal orang-orang di sekitar kita yang karena jatuh cinta, yang merupakan satu kebutuhan dalam tanda petik tadi, dia rela meninggalkan Tuhan karena lebih mencintai manusia daripada Tuhan. Banyak orang di sekitar kita, karena jabatan, karena pekerjaan, karena keuangan, banyak sekali orang kemudian memilih untuk meninggalkan Tuhan dan memilih memenuhi kebutuhannya. Ada pendapat mengatakan bahwa karena kebutuhannya, maka manusia bisa mencari Tuhan yang mana saja asal cocok dengan kebutuhannya. Kita pasti tidak seperti itu ya saudaraku. Dan dalam usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, manusia bisa juga menggunakan segala cara asal kebutuhannya bisa terpenuhi. Katanya kan saya butuh, kalau enggak begitu saya bisa mati. Itu selalu menjadi alasan pembenar dari perbuatan manusia yang salah dalam memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia itu adalah pribadi yang rapuh. Manusia dalam mengelola kehidupannya seringkali mengalami hambatan-hambatan karena kemanusiaannya, karena kerentanannya sebagai manusia. Dan kerapuhan manusia adalah hal yang manusiawi. Namanya manusia yang terbatas itu pasti ada masa-masa di mana dirinya rapuh. Bangsa Israel di tengah perjalanannya diperhadapkan dengan kebutuhannya akan air minum. Itu adalah kebutuhan primer, saudaraku. Kalau kita nggak ada air, maka kita tidak bisa hidup. Kalau nggak ada air, nggak bisa minum. Dan mereka adalah orang yang dalam satu kelompok yang sangat besar. Di tengah padang gurun, tidak ada air pula.
Sebenarnya wajar bila mereka marah kepada kepemimpinan Musa atau bahkan marah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang merancang perjalanan mereka. Mereka kan berjalan dipimpin oleh tiang awan kalau siang, kalau malam dipimpin oleh tiang api. Kalau tiang awannya berhenti, mereka harus berhenti. Kalau dia jalan lagi, mereka harus jalan lagi. Jadi semua perjalanan mereka benar-benar diatur oleh Tuhan. Jadi ketika mereka marah kepada Musa, ketika mereka mengeluh kepada Tuhan, mereka seharusnya ada dalam keadaan yang telah melihat bahwa dalam setiap perjalanan mereka, Allah selalu menolong mereka. Bangsa ini terus-menerus mendapat pertolongan dari Tuhan, menyaksikan keajaiban dan mujizat Tuhan dalam perjalanan mereka. Tapi setiap kali ada masalah, mereka lupa semua pertolongan Tuhan. Dan mereka lupa juga bahwa Tuhanlah yang memimpin mereka. Tuhanlah yang mengatur, merancang perjalanan mereka. Tidak mungkin Tuhan akan membinasakan mereka. Tidak mungkin Tuhan akan membuat mereka jadi sengsara karena tuntunan dari Tuhan. Dan itulah yang salah dari bangsa Israel, yaitu selalu mengalami pertolongan Tuhan, tetapi setiap kali menghadapi masalah, mereka kemudian melupakan pertolongan Tuhan pada waktu-waktu yang lalu dan menyalahkan Tuhan. Selalu rindu dan mengenang masa lalu di Mesir. Padahal di Mesir mereka itu menjadi budak sebenarnya, saudaraku. Hidup mereka juga menderita di Mesir, tapi setiap kali mereka ada masalah, mereka selalu merujuk kehidupan mereka di Mesir yang waktu yang lalu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran apa yang kita bisa ambil dalam kisah ini adalah Tuhan selalu hadir di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Ketika kita dibebaskan dari perbudakan dosa, maka Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita, saudaraku. Ia berjalan bersama-sama dengan kita. Ia mengerti semua masalah-masalah dan kebutuhan kita. Masalahnya adalah dari diri kita sendiri. Kita sering melupakan kebaikan Tuhan. Kita sering melupakan pertolongan Tuhan. Dan kita sering mengeluh kepada Tuhan dengan ekspresi iman yang salah, yang menunjukkan betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Betapa kurang berimannya kita. Perasaan-perasaan itu adalah perasaan manusia kita yang terjadi karena kita adalah rapuh dan rentan, baik sebagai manusia, apalagi dalam keimanan kita. Itulah sebabnya ketika bangsa Israel bersungut-sungut ketika mereka memerlukan air minum, ekspresi iman mereka tidak nampak sama sekali. Mereka seperti orang yang tidak punya iman, padahal Allah yang memerintahkan mereka untuk berhenti di situ. Pasti Allah harus menyediakan apa yang mereka perlukan di tempat itu. Musa pun sampai gemes sama anak buahnya ini, sama bangsa Israel. Maka bersulah Musa kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan pada bangsa ini? Apa yang harus dilakukan pada orang seperti ini, saudaraku? Bagaimana menurut saudaraku? Apa yang harus Tuhan lakukan pada orang-orang yang seperti ini? Ternyata yang dilakukan Allah adalah menyuruh Musa memukulkan tongkatnya ke gunung batu yang ada di situ. Dan dari batu itu keluarlah air dari gunung batu. Sehingga semua mereka, seluruh bangsa Israel, seluruh ternak-ternaknya bisa minum sepuasnya dari air itu. Tuhan tidak marah kepada bangsa itu. Tuhan sabar terhadap keluh kesah bangsa Israel. Walaupun mereka mengekspresikan imannya dengan cara yang salah. Allah mengerti keterbatasan manusia. Allah mengerti kerapuhan kita. Ia hadir di setiap langkah-langkah kita, saudaraku. Daud ketika mengalami penderitaan yang berat pun pernah mengeluh pada Tuhan. Pernah berseru kepada Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Mazmur 22 ayat 1 dan 2. Yesus pun ketika dalam puncak penderitaan menjelang kematiannya, ketika mengalami kesakitan yang tidak tertahankan, sebagai manusia seutuhnya,
Maka Yesus berseru pada Allah, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Bangsa Israel dalam perjalanannya kita tahu semua, bangsa ini lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Lebih banyak jatuhnya daripada teguhnya dalam ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Apakah Allah pernah meninggalkan bangsa Israel? Jawabannya kita tahu semua, tidak pernah. Allah selalu menolong bangsa ini. Allah selalu memulihkan bangsa ini dari kejatuhan yang dapat membinasakan mereka. Kisah bangsa Israel dengan jatuh bangunnya sebenarnya sama dengan kisah kita. Dalam jatuh bangunnya kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Dalam kegagalan kita taat kepadanya, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudaraku. Allah selalu menolong kita tepat pada waktunya. Allah selalu memulihkan kita dari keterpurukan kita. Karena ketahuilah saudaraku, setiap langkah saudara ada dalam rancangan Tuhan. Sudah dirancang Tuhan sejak dari kita belum ada sebagai manusia. Rancangan Tuhan pada kita adalah rancangan damai sejahtera, saudaraku. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberi hari depan yang penuh harapan. Planning Tuhan pada kita adalah semuanya adalah kebaikan. Tuhan tidak pernah merencanakan kegagalan dan bencana dalam hidup kita. Amin. Yang mengatakan ini bukan saya, yang mengatakan ini Nabi Yeremia. Nabi Yeremia hidupnya penuh dengan derita, penuh dengan aniaya. Karena apa? Karena dia menjadi nabi Allah. Karena dia menjadi juru bicaranya Allah untuk menegur bangsa Israel dari kejatuhannya, dari kesesatannya, dari kebejatannya. Akibatnya dia sering dianiaya dan mengalami aniaya yang berat. Sehingga pada satu ketika Nabi ini bahkan pernah menyesali kelahirannya. Dia pernah mengutuki kelahirannya karena dia merasa dia dilahirkan hanya untuk menderita. Tapi Nabi yang sama juga mengatakan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 ayat 23. Itulah rancangan Allah pada hidup kita, saudara. Sama dengan rancangan Allah kepada bangsa Israel. Memang Allah membawa bangsa Israel dalam perjalanan yang panjang untuk mendidik dan mendisiplin mereka supaya mereka bisa menjadi bangsa yang tangguh dan siap menduduki tanah perjanjian. 40 tahun di padang gurun, bangsa itu dibentuk oleh Allah, dibersihkan dari mentalitas budak yang hanya bisa mengeluh, hanya bisa meratap, tidak tahu berterima kasih, tidak pernah bersyukur. Ketika menghadapi pencobaan, tidak melihat kebaikan Tuhan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Itulah bangsa Israel yang selalu dipimpin oleh Allah. Bangsa yang selalu menengok ke belakang ketika ada masalah. Tapi dalam perjalanan 40 tahun bangsa ini di padang gurun, Allah selalu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Allah memberi mereka makan, Allah memberi mereka minum, Allah menyediakan sandang, bahkan menyediakan GPS bagi mereka lewat tiang api dan tiang awan supaya mereka tidak tersesat. Allah juga dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun bangsa Israel, Allah mendidik bangsa ini supaya memiliki iman yang teguh. Dan Allah juga mengajarkan pada mereka supaya hanya sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Karena Allah lah satu-satunya yang dapat menolong mereka dari semua kesesakan mereka. Kalau kita bercermin dari, bukan kita ya, lebih tepatnya saya. Kalau saya bercermin dari kisah bangsa Israel, saya sebenarnya menemukan diri saya dalam kisah itu. Seringkali merasakan pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan, tapi selalu melupakannya ketika kesusahan datang. Seringkali bahkan selalu mendapat kebaikan Tuhan, tapi sesering itu juga saya tidak menyadarinya atau melupakannya. Tapi yang pasti Allah tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Allah selalu bersama-sama dengan kita. Setiap helaan nafas kita adalah kebaikan daripada Tuhan. Amin.
Ketika Daud sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, ketika ia berseru kepada Tuhan, waktu kita baca di Mazmur 22 tadi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Daud tidak berhenti sampai di situ. Daud kemudian melihat bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat ia berharap dan pasti mendapatkan pertolongan. Karena pada pasal 23 yang merupakan satu rangkaian dengan pasal 22, Daud menyatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku dalam bahasa aslinya yang kemudian diterjemahkan dalam hampir semua versi bahasa Inggris, dikatakan bahwa aku tidak memerlukan apa-apa lagi. Itu yang dimaksudkan dengan tidak kekurangan. Aku bisa mengalami kekurangan, aku bisa mengalami sakit, aku bisa mengalami pencobaan, tapi aku tidak perlu siapa-siapa. Aku hanya perlu Tuhan, karena Tuhan adalah gembalaku dan Tuhan siap menolong aku dalam setiap persoalanku. Ia memimpin aku membaringkan aku di rumput, di padang rumput yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, kata Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ada yang menyatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Allah selalu menyertai kita. Allah menolong Daud, Allah juga menolong kita, sebab Allahnya Daud sama dengan Allahnya kita. Kalau kita mengoneksikannya dengan Injil, ketika Yesus dalam puncak penderitaannya di kayu salib berseru kepada Allah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Yesus berseru dalam derita yang tidak terkira, Yesus itu sebenarnya beda dengan bangsa Israel, beda dengan Daud, beda dengan kita. Ketika Yesus berseru kepada Allah, mengapa Allah meninggalkan aku? Allah benar-benar meninggalkan Yesus. Allah meninggalkan Yesus sebagai kutuk menggantikan kita, saudaraku. Ketika Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita, Allah memisahkan dirinya dengan Yesus. Karena Yesus harus mati menggantikan kita. Menggantikan kita yang seharusnya binasa karena dosa-dosa kita. Dan karena kematiannya itulah maka kita beroleh anugerah dari Allah. Kita menjadi umat tebusan yang dibenarkan karena kematian dari Yesus di kayu salib. Itulah anugerah keselamatan. Itulah pemberian atau hadiah yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Itulah rancangan Allah yang terbesar bagi kita, manusia yang rapuh dan sebenarnya hina ini, saudaraku. Kalau nyawanya saja Allah rela memberikan kepada kita supaya kita hidup, kita yang seharusnya tidak layak mendapatkannya, apalagi hanya kebutuhan kita, apalagi hanya masalah-masalah untuk hidup kita. Allah pasti menyediakan bagi saudara. Amin. Allah sangat mengasihi kita, saudaraku. Fulton J. Sheen mengatakan, Allah tidak mengasihi kita karena kita berharga, tapi kita berharga karena Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita, saudaraku, dan Allah tidak akan pernah membiarkan kita sendirian mengarungi kehidupan ini. Allah selalu berada di tengah-tengah kita dalam setiap kebutuhan kita. Allah hanya mau mengajarkan kepada kita untuk selalu berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Mungkin Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan saat ini sedang berada dalam padang gurun kehidupan. Mungkin rasanya airnya kok belum kelihatan juga. Percayalah bahwa Allah telah menyediakan bagi kita tepat pada waktunya dan sesuai dengan rancangannya. Dengan cara-cara yang kita tidak pernah duga, saudaraku. Allah menyediakan dari dalam gunung batu air yang berkualitas, air yang terbaik. Coba bayangkan kalau Allah menyediakan air itu dari padang gurun. Mungkin airnya tidak bersih, mungkin airnya keruh dan tidak layak diminum. Allah selalu menyediakan yang terbaik bagi kita dan Allah menyediakan tepat pada waktunya. Yang harus kita lakukan adalah ekspresikanlah masalah kita, ekspresikanlah beban-beban kita, ekspresikanlah kebutuhan kita dengan cara yang benar. Berseru kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Mintalah pertolongan dari Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jalanlah dalam kasih setia Tuhan. Bersyukurlah atas semua kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita.
dan berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Kita hanya perlu berseru pada Tuhan. Ada lagu yang bagus mengatakan, berseru memanggil namanya. Berdoa, dia tidak pernah jauh darimu. Percaya, dia tidak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa kita, saudara. Amin. Jadi hiduplah yang benar, hiduplah dalam kasih setia Tuhan. Maka Tuhan telah menyediakan semua yang saudara butuhkan. Yang paling penting dalam peristiwa ini adalah gunakanlah momen ini sebaik-baiknya untuk memenuhi kehausan rohani kita, saudaraku. 1 Korintus 10 ayat 4 mengatakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Batu karang itu ialah Yesus. Yesus adalah batu karang yang teguh. Dengan melandaskan diri kita kepadanya, maka kita akan kokoh berdiri. Kebutuhan, kehausan kita, kehausan rohani kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Kita tidak akan haus lagi kalau kita minum dari sumber mata air yang terpancar dari batu karang kita, yaitu Yesus Kristus. Kita akan selalu terpuaskan secara terus menerus karena kita telah minum dari sumber yang tepat. Dan bersamaan dengan itu, saudara, Tuhan juga menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan kita. Sebesar apapun kebutuhan kita, Tuhan bisa sediakan bagi kita. Kalau Tuhan tahu itu benar-benar kebutuhan kita dan itu berkenan kepadanya. Tuhan pasti akan memberkati kita semua, akan menolong kita semua melewati kehidupan ini dengan segala masalahnya. Tuhan akan memberkati kita dengan limpah. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Kami mohon Engkau selalu menolong anak-anak-Mu dalam mengarungi kehidupan ini. Kami tahu bahwa prediksi manusia tahun-tahun ini, tahun depan adalah tahun yang gelap, tahun yang berat. Tapi kami anak-anak-Mu percaya bahwa kami hidup dalam perlindungan Tuhan. Kami yakin Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan kami yakin bahwa Engkau selalu akan menolong kami melewati masa-masa yang sulit itu. Karena kami adalah anak-anak kerajaan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.